Pas Intan baca analisa YouTube-nya Intan, lebih dari 70% yang nonton videonya Intan itu usianya di atas 35 tahun. Berarti Intan asumsikan banyak papa mama nih yang nonton video ini. Intan kan belum pernah merasakan jadi orang tua nih ya. Intan penasaran, pengen tanya sama teman-teman yang sudah pengalaman. Apa anak-anak sekarang, terutama yang remaja, itu susah banget untuk diatur. Screen time kelewat batas, HP nempel terus kayak lem Korea, nggak mau bantu-bantu, nggak mau belajar, disuruh ngobrol sama orang tua juga nggak mau, dan yang paling parah, marah-marah sendiri padahal dia yang salah. Bener nggak ini? Kalau iya nih, mari kita bayangkan jika ada solusi instan, ada lembaga keren, namanya adalah Lembaga Pendidikan Karakter. Anak dikirim ke sana, pulangnya simsalabim sudah langsung berubah 180 derajat. Sudah nggak megang HP, kamar dirapikan sendiri, rajin belajar, dan sudah mau ngobrol sama orang tua. Ngobrolnya pakai kalimat lengkap, subjek, predikat, objek, sudah kayak sales asuransi. Mereka dididiknya hanya dalam waktu yang singkat, kurang dari 3 bulan. Otomatis anak auto nurut. Mau ndak? Kita sebagai orang tua ya mau-mau aja, Cek Intan. Kita kan ya repot ya, terus diganggu sama anak yang kayak gitu, bencekno. Ya kita sih mau-mau aja, tapi anaknya mana mau, Cek Intan. Tenang, diculik aja. Iya, beneran. Ada fasilitas culik paksa di akademinya. Kita tinggal bayar pria dewasa buat jemput anak kita tengah malam. Anak kita akan diseret, dimasukkan mobil, dikirim ke tempat itu. Sekilas mirip ya sama wacananya Deddy Mulyadi yang mau ngirim anak-anak nakal ke barak militer biar digembleng sama jenderal-jenderal. Nyampe. Terus masalahnya apa, sering bolos? Nggak debek ke orang tuanya, nggak mampu. Artinya kalau nggak main game, semalam itu nggak main game, perasaannya gimana? Gelisah. Nah, kalau di Indonesia ada barak militer, di China ada yang namanya Wuchang Academy. Tapi tunggu dulu, teman-teman jangan buru-buru daftar, karena abis denger cerita ini, teman-teman bakal mikir 2-3 kali untuk masukkan anak ke sana. Siap-siap kaget. 大家好，我叫 Intan， 欢迎来到我的频道 Dynasty 小戏。New release kaos gambar baru, Kuan Yi dioperasi tabib Hua Tuo, tabib nomor 1 zaman 3 negara. Kuan Yi ini agak lain ya, biasanya orang kalau dioperasi itu berbaring loh, dia malah main Wei Ji. Wei Ji itu salah satu caturnya China. Ini adalah salah satu kejadian epik yang ada di Samko. Seperti biasa, ada polo shirt, ada kaos oblong. Untuk kaos oblong ada 2 macam tipe, premium sama standar. Kalau teman-teman pengen tahu bedanya premium sama standar apa? Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Cuman 3 menit. Ditonton aja. Kaos yang Intan pakai ini warnanya warna mint ya, yang cuman ada di kaos premium. Selain Kuan Yi dioperasi, ada juga custom marga. Teman-teman bisa custom marga sesuai marga teman-teman sendiri. Untuk custom marga ada berbagai efek. Ada glow in the dark, ada efek rainbow kalau kena cahaya itu keluar hologramnya. Ada juga efek emas, emasnya emas berkilau ya. Kalau teman-teman nggak suka aneh-aneh, tanpa efek pun juga ada. Mau tulisan besar, tulisan kecil juga ada. Polo shirt pun juga ada. Mau kaos kayak sancai gini juga ada. Selain gambar Kuan Yu dioperasi oleh tabib Hua Tuo, ada juga yang Kuan Yu sendirian. Ada yang Kuan Yu bersama saudara angkatnya Chang Fei dan Liu Bei. Ada juga Kuan Yu bersama 5 jenderal macan. Tokoh-tokoh Samko lengkap mulai dari Zhuge Liang, Zhao Zhelong, Dr. Hua Tuo, Huang Zhong, sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Tokoh non-Samko juga ada, mulai dari Hakim Pao, Kaisar Qin Shi Huang, Konfusius, dan Kerasakti. Kalau teman-teman kesusahan cari linknya, bisa chat admin Tokped atau Shopee yang linknya ada di deskripsi. Open PO cuman sampai tanggal 12 Mei. Setelah close PO sudah nggak bisa pesen ya. Okay, let's start!
Ngomong-ngomong tentang kecanduan internet, China ini termasuk negara yang pionir loh. China adalah negara pertama di dunia yang mengakui bahwa kecanduan internet sebagai gangguan klinis. Serius ini, sampai ratusan camp yang namanya detox internet itu menjamur di China sana. Anak-anak sekarang sudah kelewat nempel sama yang namanya dunia maya. Kalau dulu anak-anak hilang dicarinya di warnet, sekarang sama saja. Dan ini bukan teori ya, ada kasus nyata yang bikin heboh. Pada tahun 2011 ada seorang pria yang 3 hari non-stop main game online di warnet. Gak tidur, makan gak bener, akhirnya meninggal. Bukan cuman itu, pada tahun 2022 juga sempat viral. Ada seorang pria usianya 24 tahun ketagihan game yang namanya World of Warcraft. Di sana dia main sehari itu 19 jam. Sampai dia masuk rumah sakit, dokternya itu bilang, "Dek, istirahat, Dek." Tapi si anak malah bilangnya 1 match lagi, Dok. Akhirnya apa? Dia pingsan di warnet dan gak bangun lagi. Gila ya. Dari awalnya yang pengen ngegame bentar bisa sampai berujung tragis kayak gitu. Dari sini muncul berbagai tempat yang namanya adalah detox internet. Di China yang paling ekstrim namanya adalah Wuchang Academy. Pada tahun 2013 di kota Nanjing, provinsi Jiangxi, China, berdirilah sebuah sekolah moral namanya adalah Wuchang Academy. Mereka mengklaim bahwa mengusung ajaran Konfusius yang slogannya mengubah anak yang nakal menjadi anak yang penurut dan hormat sama orang tua. Eits, tunggu dulu, tapi slogannya itu too good to be true. Waktu anak itu mulai bandel, menunjukkan perilaku yang menyimpang, maka orang tua itu wis kehabisan akal gitu ya, kepengin dang masukin anak itu ke asrama. Mereka itu percaya mitos koreksi instan yang dijual sama Wuchang Academy. Oh, Wuchang Academy ini guys, promosinya itu keren banget. Dia punya video di mana dia bisa menjinakkan anak hanya dalam waktu kurang dari 40 detik. Makanya masuk nih anak di Wuchang Academy ini mahal loh. Biayanya per anak 35.000 yuan. Dan Wuchang Academy ini laris manis. Sudah ada 3.000 anak yang dimasukkan di sana. Tapi semua janji-janji manisnya Wuchang Academy itu pecah mendadak. Karena anak-anak itu setelah keluar dari Wuchang Academy akhirnya mereka bersuara di medsos. Lewat wawancara, postingan di medsos, investigasi media, akhirnya terkuaklah bahwa anak-anak ini bukan dididik tapi disiksa. Yang mereka alami bukan pendidikan moral tapi isolasi, kekerasan fisik, teror mental. Sekolah ini bukan sekolah tempat untuk memperbaiki akhlak, tapi ini adalah neraka yang berseragam pendidikan. Banyak kan anak-anak yang masuk ke Wuchang Academy itu masuknya juga nggak biasa, dimasukkan secara paksa seperti yang Intan bilang di awal, diculik paksa. Jadi pada malam hari pas anak-anak itu nggak sadar nih ya, mereka itu diculik, matanya ditutup, diborgol, dimasukkan mobil, terus dimasukkan ke komplek bangunan besar yang kayak penjara, tembok tinggi, gerbang besi kayak gitu, dan mereka itu kayak dimasukkan ke kamp konsentrasinya Nazi. Tapi parahnya ini atas izin, bahkan orang tuanya ngebayar mahal supaya anaknya diperlakukan seperti itu. Lah kenapa kok ada emak-emak yang tega ngelihat anaknya digitukan? Apa orang-orang di sana itu emak-emaknya agak lain semua? Ya karena mereka tergiur sama bujuk rayunya Wuchang Academy. Wes mereka sendiri juga pada sibuk, mereka kepingin solusi yang instan. Dan mereka itu gerah banget ya sama anak yang tiap hari itu liatnya HP terus,
membangkang. Harapan mereka itu semestinya bagus. Mereka itu kepengen anaknya itu sembuh, nggak megang HP terus. Tapi mereka nggak sadar yang mereka kirim itu bukan ke tempat pendidikan, tapi mereka malah ngirim anak-anak itu ke neraka. Metode yang digunakan oleh Ujang Academy itu jauh dari kata etis. Berikut adalah laporan dari mantan siswa Ujang Academy. Mereka dipukul pakai penggaris besi, kabel baja, hanya karena kesalahan-kesalahan kecil kayak tertawa. Mereka dihukum berdiri 10 jam, tidak boleh gerak sama sekali. Disuruh push up sampai muntah. Dimasukkan ke ruang isolasi gelap yang gak ada toiletnya. Mereka dikasih ember untuk buang air di sana. Makannya juga sedikit. Mereka tidak boleh bicara, tidak boleh bertanya, dan disuruh nulis ratusan kali kalimat kayak saya anak gak berguna, saya harus berubah. Mereka menyebut ini sebagai terapi Morita, metode terapi yang digunakan di Jepang untuk menghilangkan kecemasan. Tapi di Ujang Academy itu disalahgunakan secara ekstrim. Ini kalau Pak Moritanya tahu nih, Pak Morita itu kan sudah ada di alam baka. Bisa jadi Pak Morita itu langsung minta petisi ke Kaisar Gyok, minta segera direinkarnasi, mau klarifikasi. Oi, itu bukan kurikulum saya. Ujang Academy ini adalah salah satu industri yang rapi, yang bersifat kekerasan tapi menguntungkan. Diperkirakan Ujang Academy itu sudah mengantongi lebih dari 40 juta yuan. Mereka kayak bikin sistem tertutup gitu loh, kayak lingkaran setan. Rekrut anak, siksa anak, ortu bayar lagi lebih banyak supaya anak bisa berubah. Dan yang paling gila, sekolah ini sengaja memperpanjang masa penahanan anak supaya luka-luka bekas pukulan anak yang ada di tubuh anak itu bisa menghilang dulu. Orang tua ya tambah seneng dong, jatahnya 2 minggu, dikasih 3 minggu dah, digratisi seminggu. Orang tua merasa seneng, padahal ada udang di balik batu. Pas dibalikin ke ortu, itu anak itu langsung simsalabim jadi anak yang tenang, anak yang berubah. Padahal yang berubah itu bukan akhlaknya, jiwanya yang sudah remuk. Pada bulan November 2017, ada seorang mantan siswa dari Ujang Academy membocorkan apa yang dia alami saat berada di Ujang Academy ke media sosialnya. Dia menceritakan pengalamannya dikurung 10 hari di ruangan gelap yang mana dia dipukuli, disuruh minta maaf tiap hari. Kasus dia itu viral sampai warga itu bertanya-tanya, kok ada ya lembaga kayak gini? Apakah ini satu-satunya? Ngedengar berita kayak gini, media-media itu mulai kan investigasi kayak Jaisin, Sixstone. Mereka mewawancarai lebih banyak korban dan menemukan pola yang sama, yaitu penganiayaan sistematis atas nama pendidikan. Ditekan oleh opini publik, akhirnya pemerintah menutup Ujang Academy. Pendiri sekaligus kepala sekolah Chun Pao dijatuhi hukuman 2 tahun 10 bulan penjara atas tuduhan penahanan ilegal. Yang mana ini dirasa terlalu ringan ya, karena para korbannya itu mendapatkan luka psikologi seumur hidup. Bahkan ada yang sampai mencoba untuk bunuh. Dan yang mengkhawatirkan, Ujang ini bukan satu-satunya sekolah yang kayak gini di China sana. Bahkan beberapa siswi itu ada yang mengaku dilecehkan. Tapi karena tidak ada bukti, maka tuduhan ini ya mentah, tidak bisa diproses. Di tengah era 2000-an memang banyak orang tua yang bingung mencari solusi instan buat mendidik anaknya, apalagi yang sudah kecanduan internet akut. Mereka sendiri juga punya tekanan hidup, mereka juga minim akan pemahaman soal kesehatan mental, dan munculnya lembaga-lembaga reformasi swasta kayak Ujang Academy ini menjanjikan solusi instan. Pokoknya keluar detok-detok internet kayak gini, camp disiplin, lembaga pembentukan karakter. Wes ini memang dirasa solusi terbaik bagi orang tua pada masa itu. Disclaimer ya guys ya,
Uchang Academy, kalau teman-teman search di Paitu, yang muncul itu Uchang Academy yang sejak dinasti Song. Itu kemungkinan beda sama Uchang Academy yang Intan bicarakan di sini. Karena Uchang Academy yang Intan bicarakan sekarang itu yang berdiri di tahun 2013, tapi sudah tutup di tahun 2017 karena dipaksa tutup sama pemerintah China. Ya ini gara-gara kasus Gempar ini. Ya ini dengan embel-embel bayaran mahal, tapi anak bisa berubah dalam waktu singkat. Camp-camp kayak gini itu menjamur banget dan banyak beroperasi diam-diam. Mereka bahkan ada yang pindah lokasi jika ketahuan. Mereka tuh kayak memanfaatkan frustasi orang tua. Ada salah satu korban dari Uchang Academy. Dia bilang memang dulu sebelum masuk Uchang Academy dia kecanduan main game. Setelah keluar akademi, dia memang nggak kecanduan main game, tapi dia malah sekarang itu kecanduan mimpi buruk. Tiap tidur itu kayak berasa trauma. Meskipun Uchang Academy itu sudah ditutup, trauma yang dia bawa itu sampai sekarang itu masih dia ingat. Kasus Uchang Academy ini miris banget ya. Ini kayak nyentil banget gitu loh, kayak mengingatkan kita kalau mendidik anak kadang-kadang orang tua itu terjebak dalam ilusi kontrol. Orang tua itu pengennya anak itu cepat berubah kayak mie instan 3 menit jadi, padahal anak itu bukan mie instan. Anak itu ibarat rendang yang mana untuk menjadikan masakan tersebut itu butuh waktu, butuh kesadaran, dan apalagi anak-anak butuh empati. Banyak orang tua yang pengen solusi cepat buat anak-anaknya yang sudah kelewat batas. Dimasukkan aja dah ke asrama yang bikin anak auto nurut. Imajinasinya dimasukkan kayak sekolah Hogwarts. Anaknya dididik sama Dumbledore, padahal yang mendidik adalah Snape semua. Mereka itu kayak dikirimkan ke konsentrasi Nazi yang ada cuman paksaan, ancaman, ruangan gelap. Semoga dari kasus ini kita belajar ya bahwa pendidikan sejati itu butuh waktu guys, butuh kasih sayang, butuh komunikasi dua arah, butuh cinta yang tanpa syarat. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Xie ni kuan kan, Zaijian. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.